Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widawati, NPM 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenazah. Tata cara mengurus jenazah yang pertama adalah memandikan. Memandikan jenazah bertujuan untuk membersihkan jenazah dan memuliakannya sebelum kemudian disolati dan dikuburkan. Berikut syarat-syarat memandikan jenazah. Yang pertama beragama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal sehat, yang keempat berniat memandikan jenazah, yang kelima mengetahui hukum memandikan jenazah, yang keenam amanah mampu menutupi aib jenazah. Berdasarkan syariat Islam, yang lebih utama untuk memandikan jenazah adalah anggota keluarganya. Berikut siapa saja yang dapat memandikan jenazah laki-laki dan perempuan. Orang yang berhak memandikannya jenazah laki-laki yaitu laki-laki yang masih mempunyai ikatan keluarga, istrinya, tetangga laki-laki, dan perempuan mahram yang bisa disebut anak kandungnya. Jenazah perempuan yang berhak memandikannya yaitu suaminya, perempuan yang masih ada ikatan keluarga, tetangga perempuan, dan laki-laki mahram, bisa disebut anak kandungnya. Selanjutnya ada proses memandikan jenazah. Niat memandikan jenazah, niat memandikan mayit laki-laki, nawaitu ghusla adaan hazal mayiti lillahi ta'ala. Artinya saya niat memandikan untuk memenuhi kewajiban dari mayit laki-laki karena Allah Ta'ala. Niat memandikan mayit perempuan, nawaitu ghusla adaan hazil mayitati lillahi ta'ala. Artinya saya niat memandikan untuk memenuhi kewajiban dari mayat perempuan ini karena Allah Ta'ala. Tata cara memandikan jenazah, yang pertama meletakkan jenazah dengan kepala agak tinggi di tempat yang disediakan. Yang kedua, ambil kain penutup dari jenazah dan ganti dengan kain basah agar auratnya tidak terlihat. Bersihkan giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari tangan, dan kaki serta rambutnya. 3. Langkah berikutnya, bersihkan kotoran jenazah baik yang keluar dari depan maupun dari belakang terlebih dahulu. Kemudian siram atau basuh seluruh anggota tubuh jenazah dengan air sabun. Keempat, selain itu siram dengan air yang bersih sambil berniat sesuai jenis kelamin jenazah. Yang kelima, miringkan jenazah ke kanan, basuh bagian lambung kirinya sebelah belakang. Setelah itu siram dengan air bersih dari kepala hingga ujung kaki dan siram lagi dengan air kapur barus. Yang keenam, jenazah kemudian diwudukan seperti orang yang berwudu sebelum sholat. Perlakukan jenazah dengan lembut saat membalik dan menggosok anggota tubuhnya. Yang ketujuh, selesai memandikan jenazah, berilah wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol sebelum dikafani, biasanya menggunakan air kapur barus. Selanjutnya ada proses mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah sendiri merupakan proses membungkus jenazah dengan selembar kain atau lebih, yaitu menggunakan kain kafan. Dalam prosesnya terdapat beberapa perbedaan ketentuan antara jenazah laki-laki dan perempuan. Hal yang harus dipersiapkan, yang pertama kain kafan, kedua kapas, yang ketiga wangian non-alkohol, yang keempat perlengkapan jenazah. Jumlah kain kafan seperti yang telah disebutkan sebelumnya, para ulama menganjurkan untuk jenazah laki-laki sebaiknya menggunakan kain kafan sebanyak 3 lembar, sedangkan untuk jenazah perempuan bisa menggunakan sebanyak 5 lembar kain kafan. Tata cara mengkafani jenazah perempuan, yang pertama bentangkan 2 lembar kain kafan yang telah dipotong sesuai ukuran tubuh jenazah, lalu letakkan kain sarung tepat pada badan antara pusar dan kedua lututnya. Yang kedua, persiapkan baju kurung dan kerudung. Yang ketiga, sediakan kapas yang telah diberikan wangian yang nanti diletakkan pada anggota badan tertentu. Yang keempat, angkat dan letakkan jenazah di atas kain kafan secara hati-hati. Yang kelima, berikan kain kafan yang sudah diberikan wangian ke tempat anggota tubuh manfaat atau lubang terus seperti pada jenazah laki-laki. Keenam, letakkan kain sarung pada tubuh jenazah antara pusar dan kedua lutut. Pasangkan baju kurung sekaligus kerudung atau penutup kepala. Bagi yang berambut panjang bisa dikepang menjadi 2/3 dan diletakkan di atas baju kurung tadi, tepatnya di bagian dada. Ketujuh, letakkan kedua kain kafan selembar demi selembar, mulai dari yang atas sampai paling bawah, lalu ikat dengan beberapa utas tali yang telah disediakan.
Tata cara mengkafani jenazah laki-laki. Yang pertama, bentangkan 3 lembar kain kafan yang telah dipotong sesuai ukuran jenazah, kemudian susun dengan meletakkan kain kafan paling lebar di bagian paling bawah. Tetapi jika kain memiliki lebar yang sama, maka geser kain yang di tengah sedikit ke kanan dan yang paling atas sedikit ke kiri. Kedua, berikan wangian sebanyak 3 kali pada kain kafan sesuai sunnah Rasul. Yang ketiga, siapkan 3-5 utas tali, kemudian diletakkan tepat di bawah kain pada lapisan paling bawah. Keempat, persiapkan kafan yang sudah diberi wangian untuk diletakkan di bagian anggota tertentu, antara lain sebagaimana berikut. Bagian manfaat antara lain kedua mata, hidung, kedua telinga, dan kemaluan bagian anggota sujud antara lain dahi, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan jari-jari kedua kaki anggota yang tersembunyi dan persediaan antara lain ketiak, belakang kedua lutut, dan belakang kedua telinga. 5. Setelah kain kafan siap seperti anjuran sebelumnya, maka anggota jenazah secara hati-hati lalu baringkan di atas kain kafan, tutup bagian anggota badan tertentu, lalu selimutkan kain kafan selembar demi selembar, dimulai dari kain yang paling atas hingga yang paling bawah, lalu ikat dengan tali-tali yang telah disiapkan di bawahnya. Doa mengkafani jenazah. Allahumma tohiruhu kama toharo hazat dufnu wa alabishu bibasit taqwa wa jamilhu bidufani ma'adafantu ilaihi. Artinya, ya Allah, sucikanlah jenazah ini dari dosa sebagaimana sucinya kain kafan ini, dan berilah ia pakaian dengan pakaian takwa, dan indahkan dia dengan pakaian yang aku pakaikan kepadanya. Selanjutnya ada proses mensolatkan jenazah. Salat jenazah adalah jenis salat yang dilakukan untuk jenazah muslim. Setiap muslim yang meninggalkan baik laki-laki maupun perempuan wajib disolati oleh muslim yang masih hidup dengan status hukum fardu kifayah. Salat jenazah berbeda dengan salat pada umumnya dari segi tujuan, bacaan dan gerakannya. Rukun salat jenazah: yang pertama niat, yang kedua berdiri bagi yang mampu, yang ketiga 4 kali takbir, yang keempat mengangkat tangan pada takbir pertama, yang kelima membaca surat Al-Fatihah, yang keenam membaca sholawat Nabi, yang ketujuh berdoa untuk jenazah, yang ke-8 salam. Pada saat disolatkan, letak mayat sebelah kiblat orang yang menyolatinya, kecuali kalau sholat dilakukan di antara kubur, di atas kubur atau sholat gaib. Pada saat mensolatkan jenazah laki-laki, posisi imam berada di sejajar dengan kepala sang jenazah. Sedangkan cara sholat jenazah untuk perempuan, posisi imam berada pada searah tali pusar jenazah. Niat mensolatkan jenazah perempuan, usoli ala hazahilhil mayitati arba'a takbiratin fardu kifayatin imaman ma'muman lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sholat atas jenazah perempuan ini 4 kali takbir fardu kifayah sebagai imam atau makmum yang hanya karena Allah Ta'ala. Niat mensolatkan jenazah laki-laki, usoli ala hazal maiti arba'a takbiratin fardu kifayatin imaman ma'muman lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sholat atas jenazah ini 4 kali takbir fardu kifayah sebagai imam atau makmum hanya karena Allah Ta'ala. Tata cara sholat jenazah: yang pertama membaca niat sholat jenazah, kedua takbiratul ihram. Pada takbir pertama membaca surat Al-Fatihah, yang ketiga takbir kedua membaca sholawat, yang keempat takbir ketiga membaca doa jenazah untuk laki-laki atau doa jenazah perempuan, yang kelima takbir keempat membaca doa, keenam dan yang terakhir salam. Selanjutnya ada proses menguburkan jenazah. Menguburkan jenazah merupakan proses tahap akhir dalam mengurusi jenazah. Menguburkan jenazah akan
membangkitkan kesadaran umat muslim dalam melaksanakan kewajiban beragama maupun bersosial. Selain itu, melihat jenazah akan mengingat manusia bahwa kehidupan tidak ada yang abadi. Posisi jenazah di dalam lubang kubur wajib dimiringkan ke sebelah kanan atau menghadap arah kiblat. Tata cara mengkuburkan jenazah, yang pertama menggali dan memperdalam galian lubang kubur, yang kedua jenazah dikubur ada ditaruh di tepi lubang sebelah kiblat, kemudian di atasnya ditaruh papan kayu atau yang semacamnya dengan posisi agak condong agar tidak langsung bertimpa tanah. Yang ketiga, cara memasukkan jenazah ke kubur yang terbaik adalah dengan memasukkan kepala jenazah dari arah kaki kubur. 4. Jenazah diletakkan miring ke kanan menghadap ke arah kiblat dengan menyandarkan tubuh sebelah kiri ke dinding kubur supaya tidak terlentang kembali. 5. Para ulama menganjurkan supaya ditaruh tanah di bawah pipi jenazah sebelah kanan setelah dibukakan kain kafannya dari pipi itu dan ditempelkan langsung ke tanah. Simpul tali yang mengikat kain kafan supaya dilepas. 6. Untuk jenazah perempuan dianjurkan membentangkan di atas kuburnya pada waktu dimasukkan ke liang kubur. Sedangkan untuk mayat laki-laki tidak dianjurkan. 7. Setelah jenazah sudah diletakkan di liang kubur, dianjurkan untuk mencurahinya dengan tanah 3 kali dengan tangannya dari arah kepala mayit, lalu ditimbuni tanah. 8. Berdoa setelah selesai mengkuburkan jenazah. Doa memasukkan jenazah ke liang lahat. Bismillah wa ala millati sunnati Rasulillah Allahumma ftah abwabas sam'i li ruhihi wa akhrim nuzulahu wa wasi madkholahu wa wasi lahu fi qabrihi. Artinya, dengan nama Allah dan atas agama Rasulnya, ya Allah, bukalah pintu-pintu langit untuk roh jenazah, muliakanlah tempatnya, luaskanlah tempat masuknya, dan lapangkanlah alam kuburnya. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.